Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nino Budianto sebagai host kali ini. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Pada kesempatan ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering masuk ke fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Pertanyaan yang sering keluar itu adalah seperti keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara. Yang tak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh Ustadz atau Ustazah yang kompeten. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speaker terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow di Instagram mereka ya, @inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Lalu ada kelas penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital saat ini. Follow IG-nya di @kelaspenyiar_id. Dari zaman Nabi, seluruh bentuk ibadah itu dilakukan umat Islam selalu dilaksanakan secara offline. Dari mulai sholat di masjid, zakat, naik haji ke Mekah, wudhu, baca Quran, semuanya dilakukan secara offline. Ya iya sih, dulu kan nggak ada online ya, nggak ada internet, komputer dan lain-lainnya. Nah, tapi sekarang kan lagi pandemi. Mau nggak mau ya kita harus beribadah masing-masing dari rumah. Lalu gimana nih hukumnya secara Islam? Ibadah jarak jauh tuh kayak apa sih? Nah, makanya kita ngobrol-ngobrol nih sama Ustadz Arifin dari Cari Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dino. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa masih lancar. Lancar, alhamdulillah. Pak Ustadz, ini kan pandemi begini ya. Lagi puasa, ibadah di rumah gitu kan. Tapi ngomong-ngomong ya, yang namanya ibadah itu sebetulnya apa sih Pak Ustadz? Banyak orang bilang sholat itu ibadah, membantu orang ibadah, zakat ibadah, diam ibadah, betul, terus senyum ya. Ibadah. Ibadah itu apa sih Pak Ustadz? Gini, saya kira ya, kita harus lihat pengertian ibadah ini dari dua sisi. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dari sisi kebahasaan dulu ya. Ibadah itu dalam bahasa Arab akar katanya sama dengan abdun. Abdun itu artinya kan hamba. Okay. Abdullah itu nama orang kan ada Abdullah. Abdun itu artinya hamba. Allah berarti hamba Allah. Hamba itu apa? Hamba itu dalam masyarakat kuno dulu lama kan budak. Oh, ya kan hamba itu budak. Di kerajaan-kerajaan kita dulu juga kan ada budak-budak gitu ya. Nah, budak itu artinya dia melakukan apa saja yang disuruh oleh tuannya, kan oleh majikannya kan begitu. Nah, dalam konteks ini kita beribadah kepada Allah artinya kita memposisikan diri sebagai bawahannya Allah, sebagai orang yang disuruh oleh Allah. Artinya apa aja yang disuruh Allah suruh kita sholat ya kita sholat. Kita memposisikan diri seperti itu. Nah, itu esensi ibadah. Makanya kemudian dalam pengertian fikihnya ulama-ulama fikih dulu banyak mendefinisikan yang namanya ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena seorang hamba harus selalu dekat dengan Tuhannya. Atau seorang budak kan harus dekat dengan majikan tuannya. Kalau dia nggak dekat bisa diusir, dimarahin. Betul. Dan lain-lain kan gitu. Nah, ulama juga begitu mendefinisikan ibadah sebagai upaya-upaya untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, caranya garis besarnya itu dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kan setiap sholat Jumat kita dengar itu biasanya khotib-khotib kan bertakwalah dengan cara melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Nah, itu esensinya. Tetapi kemudian dalam prakteknya ada ibadah yang sifatnya khusus, ada juga yang sifatnya umum. Yang tadi Mas Dino bilang itu diam itu ibadah, senyum itu ibadah, itu dalam arti umum. Gitu. Belajar ibadah, menikah juga ibadah. Bahkan ya jangan kaget ya, hubungan suami istri
itu ibadah juga, tapi dalam arti umum. Arti umum. Arti umum maksudnya kalau itu diniatkan dalam kerangka kita menjalankan perintah Tuhan demi ketaatan, menghindari zina, menghindari hal-hal yang negatif, itu masuk ibadah semua gitu. Tapi makna umum tadi itu ya. Nah, yang ibadah makna khusus tadi itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Umpamanya sholat harus yang wajib 5 kali dalam sehari semalam, yang masing-masingnya rokaatnya sudah ditentukan. Tata caranya harus berdiri menghadap kiblat juga sudah ditentukan. Nah, yang begitu-begitu kita tidak punya banyak kebebasan untuk berkreasi. Umpamanya kali ini saya sholatnya ngadep ke utara aja. Itu nggak bisa karena sudah ditentukan harus menghadap ke kiblat. Dimanapun posisi kita harus menghadap ke sana. Nah, itu yang bersifat khusus tadi. Kayak puasa juga begitu, itu bersifat khusus. Yang sekarang kita laksanakan nih puasa itu ibadah jenis khusus yang sahurnya ya harus sebelum subuh. Betul. Kita nggak boleh milih-milih atau berkreasi. Saya susah bangun malam, saya sahurnya jam 6 aja deh. Atau dia ngitungnya gini, saya sahurnya jam 6, nanti bukanya saya jam 8 nggak apa-apa deh, jam 8 malam gitu. Bikin aturan sendiri ya. Nggak boleh. Ya. Walaupun jumlah masa dia puasanya itu sama dengan yang sahurnya sebelum subuh, bukanya jam 6 maghrib umpamanya. Karena bukan begitu aturannya, harus sebelum subuh kita sudah tidak makan. Nah, jadi yang begitu-begitu kita nggak punya banyak kesempatan ya untuk berkreasi sendiri, untuk milih-milih menentukan sendiri. Ikutin aja apa yang udah diatur. Termasuk seperti ibadah haji. Ibadah haji yang sudah ditentukan harus di Makkah, kemudian di Padang Arafah dan seterusnya, itu di tanah-tanah suci di sana. Itu sebuah ketentuan, dan juga pada bulan itu juga sudah ketentuan dari sononya. Jadi kalau kita milih sekarang lagi begini, lagi pandemi susah ke sana, saya hajinya ke mana umpamanya ke Turki. Ke Turki. Kan ada masjid juga di sono. Kan katanya semua bumi milik Allah. Nah, itu nggak bisa diartikan begitu gitu. Yang khusus tadi itu memang ada batasan-batasannya yang sudah ditentukan gitu. Berarti ada kategorinya dalam ibadah itu. Betul. Khusus dan umum. Betul. Oke. Betul. Yang khusus itu udah nggak bisa kita tawar-tawar. Nggak bisa ditawar, nggak bisa diotak-atik. Yang umum masih bisa, masih fleksibel. Masih fleksibel gitu, ya. Fleksibel. Nah, ulama menamakannya kalau yang umum, yang khusus tadi itu namanya ibadah mahdhah. Mahdhah itu kalau bahasa Arab ya khas, murni. Jadi murni ibadah, nggak ada campur baur dengan hal-hal lain. Tapi kalau yang ghairu mahdhah, yang umum tadi itu tidak murni. Kayak hubungan suami istri kan ya ada unsur nafsunya, ada unsur kenikmatannya, macam-macam. Tapi ada unsur ibadahnya juga di situ. Nah, karena tidak murni ibadah, itu dinamakan ghair mahdhah. Ini umum, yang ini tadi ini sifatnya umum. Oke. Nah, apakah ibadah itu harus dilakukan di tempat ibadah atau masjid? Sholat ini berarti ya, dalam konteks ini sholat ya. Atau pengajian gitu? Atau pengajian, ya. Nah, pengajian itu boleh kita bilang sebagai ibadah yang umum, pengertian umum tadi. Karena sebetulnya intinya adalah yang diperintahkan oleh Rasul itu mendalami agama, belajar mendalami agama. Karena Rasul juga membiasakan semasa beliau masih hidup dengan para sahabat, itu habis sholat subuh atau habis sholat tertentu lah ya, beliau ngajak beberapa orang, ayo kesini mendekat ke saya gitu. Nah, di situ beliau memberikan petuah, itu memang di masjid. Tapi dalam keadaan-keadaan lain beliau juga memberi petuah nasihatnya itu kadang-kadang di pasar. Ketika lagi kontrol pasar, beliau memberi petuahnya di sana. Jadi kalau melihat sejarah itunya, menurut saya tidak harus pengajian itu melulu dilaksanakan di masjid. Tidak harus. Bahwa untuk meramaikan masjid kita perlu bikin pengajian seminggu sekali kah atau rutin gitu ya. Itu oke. Nah, tapi kan di zaman sekarang pandemi ini kan ada risiko. Betul. Gitu, ada risiko. Jangan gara-gara kita memaksakan dengan dalih mau meramaikan masjid gitu ya, lalu kita berbondong-bondong. Nah, ternyata di sana terjadi kerumunan, ada OTG, orang yang tidak terdeteksi, tiba-tiba dia membawa virus yang kemudian menularkan ke orang lain. Nah, itu perlu dihindari yang begitu.
Berarti zaman pandemi sekarang tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya untuk melaksanakan ibadah melalui online. Nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Apalagi yang ibadah dalam arti umum tadi ya, yang bukan mahbah ya, yang umum tadi, gitu nggak apa-apa. Misalkan pengajian online boleh ya. Boleh sekali. Nah kalau sholat gimana Pak Ustadz? Boleh nggak kita online, jamaah online gitu by Zoom misalkan? Gitu. Nah itu gimana tuh? Nah ini agak, kalau sholat agak beda ini. Oke. Karena sholat tadi yang saya katakan di awal ya, sholat itu termasuk ibadah yang mahdoh. Mahdoh itu artinya khusus tadi itu, yang sudah ditentukan kriterianya, syarat rukunnya dan sebagainya. Memang ada anjuran untuk melakukan sholat berjamaah gitu. Bahkan di masjid, bahkan pahalanya menurut hadis-hadis Rasul kan 27 kali lipat. Betul. Dibanding sholat sendirian. Sekali lagi kita perlu mengingat ini dalam keadaan normal kita harus upayakan maksimal seperti itu. Ya. Tapi dalam keadaan tidak normal kita bisa melakukan hal-hal yang tidak ideal tadi itu. Idealnya memang sholat berjamaah dan di masjid. Ya. Tapi dalam keadaan yang tidak normal kita tidak harus mengejar yang ideal itu. Gitu. Yang penting esensinya. Contohnya begini. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika melaksanakan sholat kita harus menghadap ke Ka'bah. Ya. Tapi di ayat yang lain, Ka'bah ya kiblat kita. Ya. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa di mana-mana kamu bisa ketemu dengan Allah gitu. Sehingga kamu menghadapkan wajah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan itu sama saja bagi Allah. Yang penting ketakwaan kamu gitu. Nah itu artinya apa? Ketika normal kita harus sholat menghadap ke kiblat. Tapi ketika kita di hutan lupa bawa kompas, terus nggak tahu arah, terus di pesawat terbang, cuaca umpamanya gelap, awan mendung, kita nggak tahu nih mana barat mana timur, jam berapa juga kita nggak tahu umpamanya. Ya udah sholat aja menghadap kemana saja, niatkan ini zuhur. Nanti kira-kira 3 jam berikutnya kira-kira udah mau asar, ini sholat asar. Diniatkan asar. Walaupun umpamanya ketika zuhur itu belum masuk waktu zuhur, asar juga mungkin belum waktu zuhur. Nah dalam keadaan begitu itu tidak apa-apa. Oh itu nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Keadaan tidak normal. Keadaan. Termasuk sekarang ini pandemi ini kan boleh dibilang ini nggak normal gitu. Seharusnya kita baik-baik saja ke masjid, tapi karena ada kemungkinan penyebaran virus, maka kita perlu hati-hati. Saya ingin mengutip ini. Ada dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang salah seorang sahabat untuk mendekati masjid. Dalam arti ikut berjamaah. Gitu. Kenapa? Kok ada orang dilarang sama Rasul? Kenapa? Ternyata rupanya itu orang habis makan bawang merah atau bawang putih. Gitu. Dan belum menggosok gigi gitu, belum pakai siwak gitu. Akhirnya ini kejadian betul gitu, karena pernah datang ke masjid kemudian itu menyebabkan bau yang kurang enak lah. Itu Rasul mengingatkan orang yang begitu sebaiknya tidak usah ke masjid sebelum dia gigi dulu. Kalau jadi larangannya perlu kita catat di sini. Larangannya itu bukan larangan ke masjidnya, tapi jangan ke masjid dalam keadaan mulut masih bau. Nah, gitu, masih kurang sedap. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Betul. Gara-gara mulut yang bau karena bawang saja kan sederhana sebetulnya itu. Sederhana sekali. Sederhana. Gara-gara bawang merah, bawang putih itu sederhana. Itu ada orang oleh Rasul dianjurkan untuk nggak usah ke masjid, mendingan ente bersihin dulu deh mulut ente gitu. Apalagi sekarang kalau kita ke masjid dengan ada potensi kita membawa virus sebagai OTG tadi, OTG tanpa gejala kita nggak tahu, dan itu nggak 1-2 orang, mungkin dari jamaah masjid yang 40-50 orang. Benar. Ada 10 kan boleh jadi nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak tahu. Nah karena itu demi menghindari kemungkinan itu akan jauh lebih baik kita mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Jangan memaksakan yang ideal gitu. Pengajian apalagi sekarang udah bisa pakai Zoom, pakai macam-macam sarana, masing-masing di rumah. Ya memang ada negatif positifnya masing-masing. Tetapi ya itu tadi kembali kepada ini keadaan sedang tidak normal, sehingga kita tidak harus memaksa diri untuk mencapai yang ideal gitu, sesuatu yang ideal.
Katanya kalau bahasa pepatah kita kan tidak ada rotan, akar pun jadi gitu. Gak usah ngejar rotan deh, akar aja deh sekarang. Aja. Gitu. Ya. Karena memang kondisinya kan sekarang itu kita ngomongin sholat Jumat, Pak Ustadz. Sholat Jumat itu kan kalau nggak di masjid kayaknya nggak afdol. Betul. Ada orang gitu kan. Apalagi kalau misalkan nggak sholat Jumat 3 kali berturut, terus berubah jadi kafir. Betul. Orang takut tuh. Akhirnya dia memaksakan diri sholat Jumat, walaupun di kondisi di masjidnya nggak ada prokesnya, mepet-mepet semua. Ya, itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah itu kalau saya melihat memang benar ya, ada hadis yang tadi Mas Dino bilang itu, orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu sudah dinilai kafir. Memang ada hadisnya itu ya. Tapi perlu kita ingat juga itu dalam satu tadi keadaan normal atau dalam kesengajaan. Jadi saya ini menyepelekan umpamanya gitu. Saya lagi malas orang lagi asik-asik saya ngerjain tugas. Masa saya harus Jumatan? Nggak usah lah, hari ini saya nggak Jumat dulu umpamanya begitu. Ini kan hari-hari Jumat kan sering terjadi begitu itu. Betul. Udah waktunya sholat Jumat, tapi kita lagi asik nih ngerjain tugas sesuatu gitu. Akhirnya kepikiran sama kita, udah saya nggak sholat dulu. Nah yang begitu itu masuk kategori tadi. Kalau 3 kali dia begitu itu udah dianggap kafir. Kenapa? Karena menyepelekan. Kan sebetulnya kamu mampu, gitu. Kan sebetulnya lu bisa ninggalin kerjaan lu sebentar, lu pergi ke masjid terdekat. Gitu. Nah tapi dalam keadaan yang tidak normal, seperti perang, ada pandemi, ada bencana alam, termasuk sekarang kondisi kita ini, ya kita kembali lagi kepada yang tadi itu, tidak harus yang ideal gitu. Artinya apa? Sholat Jumat yang seharusnya umpamanya rapat, memang barisan harus rapat, tapi karena ada aturan protokol kesehatan supaya menjaga jarak, ya kita terapkan aturan ini gitu. Kita sekarang merujuk aja masjid-masjid di seluruh dunia. Masjidil Haram, Mekah, di Madinah itu juga menerapkan protokol longgar. Kita bisa lihat lah di TV itu udah gampang sekali kita ikuti itu. Itu bukan karena kita menyepelekan kesempurnaan sholat, kan ada imam biasanya sebelum sholat gitu ya, rapatkan barisan kan gitu supaya sholatnya sempurna. Itu idealnya oke. Nah tapi dalam keadaan begini ya tidak harus gitu. Harus. Nah untuk sholat Jumat gini. Memang ada sempat beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada semacam usulan gitu ya, gagasan gimana kita sholat Jumatnya ini aja deh online itu. Jadi orang bisa di rumah masing-masing, nanti khutbahnya diperdengarkan secara online, Zoom atau macam-macam gitu. Pertama kalau soal sholatnya itu harus benar-benar dipertimbangkan syarat rukun sholat berjamaah. Salah satu ketentuan dalam sholat berjamaah itu makmumnya harus berada di belakang imam, gitu. Sebenarnya ketentuan fikihnya itu makmum harus melihat gerakan imam dan mendengar suara imam, gitu. Nah, karena makmum itu banyak, kadang-kadang bersaf-saf di belakang, sehingga kemudian makmum yang lebih belakang, walaupun dia tidak melihat imam atau tidak mendengar langsung suara imam, paling tidak dia melihat gerakan makmum yang di depannya. Nah sekarang kalau dalam keadaan sholat Jumat pakai Zoom umpamanya, nah itu gimana? Nah kan kita agak susah memastikan makmum gerakan makmum atau gerakan imam, apalagi umpamanya ada gangguan sinyal. Waduh. Gangguan sinyal kan repot. Imam sudah sujud tapi suara yang masuk ke kita itu baru ininya gitu, baru ruku umpamanya. Atau jangan-jangan imamnya sujud kok nggak berdiri lagi, ya, lagi ngeheng. Lagi ngeheng, sujud terus kita ikut nggak bangun-bangun. Kita nggak bangun-bangun juga. Padahal imam sebetulnya udah berdiri. Nah, karena ada kendala-kendala yang semacam itu, sebenarnya sampai Muhammadiyah pun setahu saya sudah mengeluarkan fatwa tidak merekomendasikan lah untuk melaksanakan sholat Jumat secara online. Jadi dan memang ada rujukannya. Dulu zaman Rasul ada penggantinya, kata Rasul itu kalau memang dalam keadaan sulit untuk melaksanakan sholat Jumat, itu enggak apa-apa orang menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, artinya sekarang daripada kita memaksa sholat Jumat di masjid yang tidak menerapkan itu tadi tuh prokes,
ya lebih baik kita meninggalkan masjid itu, kita sholat zuhur atau gitu, atau cari masjid lain yang menerapkan prokes gitu. Itu jauh lebih baik. Walaupun itu mungkin lebih jauh dari rumah kita. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan langkah juga dihitung itu. Langkah kita ke masjid dihitung, palanya gedean. Gitu. Tapi kalau kita ibadah online itu pahalanya nggak di-recording kan ya? Oh, nggak ada diskon pahala ya. Tapi untuk memaksimalkan ibadah kita selama pandemi ini, Pak Ustadz, melalui online, apa sih yang bisa kita maksimalkan dengan kondisi seperti sekarang secara online ya? Secara online ya. Kembali kepada esensi ya. Umpamanya tadi kan kita bicara sholat. Sekarang zakat nih, umpamanya kita singgung sedikit zakat. Iya. Dulu dalam pembahasan fikih-fikih, buku-buku fikih lama gitu ya, ulama-ulama terdahulu, itu salah satu yang dibahas oleh beliau-beliau dalam hal zakat itu, pemberian zakat dari muzaki, orang yang membayar zakat itu harus langsung. Nah sekarang kan itu berpotensi kontak ya. Betul. Antara muzaki dengan si penerima atau dengan panitia amil zakat. Nah karena itu sekarang ini kan sudah ada gesek, sudah ada macam-macam aplikasi transfer yang nggak harus bank, ada aplikasi semacam, maaf saya sebutnya seperti Dana, seperti kan ada udah sekian banyak itu macam itu. Nah kita bisa zakat melalui itu. Yang penting esensinya adalah bahwa kita menjalankan kewajiban memberi zakat itu lillahi ta'ala. Saya benar-benar nih ya Allah, saya berniat untuk menggugurkan tugas saya, kewajiban saya, karena saya wajib zakat, saya bayar. Saya tidak bisa ketemu langsung dengan orang panitianya atau apanya. Saya lakukan melalui gesek, melalui transfer ini itu. Nah, itu udah terima sama Allah. Itu. Jadi esensi dan niatannya. Oke, itu untuk membersihkan harta kita, zakat bisa lewat apa saja. Soalnya begini, saya mau singgung sedikit. Ada di Malaysia kalau nggak salah ya. Ada sebagian Muslim di Malaysia itu agak banyak nih jumlahnya itu. Itu jangankan zakat ya, transaksi dagang yang biasa jual beli aja, itu ada yang mensyaratkan harus ada ijab kabul. Dari si umpamanya antara pembeli dan penjual. Si pembeli harus mengatakan, saya beli barang ini yang Anda sudah katakan harganya sekian itu, dan ini saya bayar. Nanti si penjual bilang saya terima uangnya. Bayangkan kalau transaksi gitu sekarang kita lakukan, satu orang bisa menghabiskan berapa menit gitu ya, untuk ijab kabul. Ijab kabulnya saja. Padahal sekarang kan tinggal ambil barangnya kayak di supermarket udah jelas ada harga di situ. Betul. Dan artinya dengan ditulisnya harga di barang itu kita sudah setuju gitu, tanpa harus kita katakan lagi kepada si penjual, saya setuju dengan harga ini, saya bayar. Itu makan waktu semua. Nah di Malaysia, seingat saya itu masih ada orang yang berpandangan bahwa transaksi yang begitu itu nggak sesuai dengan zaman udah berubah. Esensinya kan apa sih namanya, antara si pembeli dan penjual sama-sama tidak ada yang dirugikan. Betul. Nah itu esensinya pedagang situ. Kayak sekarang saya udah sering banget kemana-mana itu nggak bawa uang cash, ya tinggal kalau nggak gesek pakai aplikasi gitu kan sudah. Itu ya. Iya. Lebih aman juga. Lebih aman. Apalagi nggak ada sentuhan kontak langsung antara kita dengan orang lain. Iya. Jadi apapun caranya itu yang penting esensinya kita kembali ke esensi. Betul. Jadi mau online itu juga mesti dipilih-pilih. Tidak semua ibadah, khususnya sholat ya. Betul. Sholat tidak disarankan untuk by Zoom. Tidak lah, enggak. Karena banyak kendala nanti. Tapi kalau ceramahnya boleh ya? Oh, ceramahnya boleh. Nah, saya aja. Ceramahnya boleh. Ceramahnya masih ada yang menganggap sholat Jumatnya silakan di masjid umpamanya atau di rumah, karena ada mazhab fikih yang memandang bahwa sholat Jumat syaratnya cukup 3 orang. Kan ada perbedaan memang nih. Ada yang mengatakan sholat Jumat kan harus berjamaah ya. Berjamaah itu artinya lebih dari 1. Nah, lebih dari 1-nya itu ada yang membatasi cukup 3 itu plus imam lah, atau ada yang termasuk imam. Ada yang kalau Imam Syafi'i syaratnya jumlahnya minimal harus 40 orang. Kalau dalam satu keluarga ngumpulin 40 orang kan saya di rumah berempat. Nah, kalau kita ambil mazhab yang tadi membolehkan hanya 3 orang, kan sudah cukup satu imam di keluarga. Saya kira kalau 3 orang laki-laki yang wajib sudah mungkin lah, umum bisa. Nah, sholatnya dilakukan begitu. Lalu kemudian khutbahnya dirilai dari satu titik tertentu untuk diperdengarkan oleh semua, oleh orang-orang yang berbeda-beda tempat itu.
Tetapi tetap masih ada catatan-catatan itu, lebih baiknya sebisa mungkin tidak usah dilakukan yang begitu. Karena apa? Nabi sudah, saya kira kembali ke apa yang tadi kita sampaikan ya. Nabi sudah memberi arahan dalam keadaan gempa atau bencana darurat, yang tidak memungkinkan kita untuk sholat berjamaah. Terus nama sholat Jumat ini terutama ya, itu bisa diganti dengan zuhur. Udah sholat zuhur aja. Toh itu benar dengan ajaran Rasul. Kalau nanti sholat Id gimana Pak Ustadz? Apalagi sholat Id. Sholat Id itu hukumnya tidak wajib loh. Gitu, tidak wajib. Kalau sholat Jumat kan wajib tadi tuh. Sampai orang meninggalkan 3 kali aja kan dianggap kafir. Sholat Id nggak wajib. Jadi kalau kita memilih tidak sholat sholat Id umpamanya, ya nggak dosa. Secara hukum itu nggak dosa. Tapi ya, tidak afdol lah gitu. Tidak afdolnya kita ikut. Karena hadisnya kan begini. Nabi mengatakan bahkan orang perempuan yang sedang punya datang bulan ya, lagi haid umpamanya gitu ya, itu tetap disuruh oleh Nabi pada hari Idul Fitri untuk keluar rumah, untuk menunjukkan kegembiraan, merayakan hari Lebaran gitu ya, ketemu dengan orang gitu. Itu menandakan bahwa sebetulnya keluar rumah pada hari pagi untuk sholat Idul Fitri itu sangat dianjurkan. Walaupun kalau terpaksa dalam keadaan tertentu kita nggak sholat Idul Fitri, nggak dosa juga, gitu, nggak dosa juga. Oke. Tapi jangan ini kemudian saya milih nggak sholat aja dan nanti. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang orang kan gara-gara ada keringanan semacam ini, lalu malah menambah keringanan gitu. Apa istilahnya? Agama itu mudah. Iya. Tapi kemudian benar, agama Islam itu mudah. Tapi kita sering ngegampangin. Gitu. Gampangnya iya, tapi jangan digampang-gampangin. Bener, gampang tapi jangan digampangin ya. Jangan digampang-gampangin. Pak Ustadz Arifin, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, penjelasannya luar biasa sekali. Sama-sama. Sekali lagi semoga selalu sehat Pak Ustadz. Amin, insyaallah sehat buat kita semuanya. Lancar juga sampai nanti kita ketemu pas Idul Fitri ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.